Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Yoga Anggorino Kukuh Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 8 dari SMK PGRI Keras Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Dalam video ini, saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ialah menuntun segala kodrat yang ada pada diri anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Artinya, bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Mereka akan tumbuh menurut kodratnya sendiri-sendiri. Pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara meyakini bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Pendidik ibarat petani. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik sebagai seorang petani. Misalnya, seorang petani padi hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau hama yang mengganggu hidup tanaman padi. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Misalnya, ia tak akan bisa menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Ia juga tidak akan bisa memelihara tanaman padi tersebut seperti halnya ia memelihara tanaman kedelai atau yang lainnya. Memang benar, ia dapat memperbaiki keadaan padi yang ditanam. Bahkan ia bisa menghasilkan tanaman padi yang jauh lebih besar daripada tanaman yang lainnya. Tetapi, mengganti kodrat padi itu tidak mungkin. Demikian juga pendidikan. Walaupun hanya menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Dalam pertumbuhan perkembangan anak, kita tidak lepas dari yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekankan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan abad 21. Sedangkan dalam memaknai kodrat alam, maka konteks lokal sosial budaya murid di Indonesia Barat tentu memiliki karakteristik yang berbeda dengan murid di Indonesia Tengah atau Indonesia Timur. Ki Hajar Dewantara mengingatkan bahwa pengaruh dari luar harus tetap disaring dengan tetap mengutamakan kearifan lokal sosial budaya Indonesia. Oleh sebab itu, isi dan irama yang dimaksudkan oleh Ki Hajar Dewantara adalah konten pengetahuan yang diadopsi sejatinya tidak bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan konteks sosial budaya yang ada di Indonesia. Kekuatan sosial budaya Indonesia yang beragam dapat menjadi kekuatan kodrat alam dan zaman dalam mendidik. Anak bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setiap anak sudah memiliki garis-garis samar yang nantinya akan menjadi tugas pendidik-pendidik untuk membantu menebalkan garis-garis samar tersebut agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia yang seutuhnya. Dalam dunia pendidikan, kita sudah tidak asing mengenai 3 filosofi Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo berarti di depan menjadi contoh. Sebagai pendidik yang baik harus bisa memberi contoh, harus bisa menjadi tauladan untuk anak didiknya. Ing madya mangun karsa, di tengah-tengah bisa memberi motivasi atau semangat. Sebagai pendidik harus bisa menularkan jiwa semangat kepada murid untuk belajar. Dan yang terakhir, tutwuri handayani, di belakang memberi kekuatan atau dorongan. Dalam penerapannya, kita sebagai pendidik jangan mencoba menarik anak dari depan, tetapi anak-anak yang masih belajar sebaiknya dibiarkan untuk mencari jalannya sendiri. Dan apabila anak didik salah jalan, barulah pendidik boleh mengarahkannya. Hal ini sejalan seperti tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu menuntun. Akhir kata, jadilah guru yang selalu menuntun, memberikan tauladan dan memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih, salam guru penggerak.